Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, juga ada adik-adik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah berikan kita nikmat untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan zikir. Tadi juga sebagian jamaah melaksanakan ba'diyah. Setelah itu kita bisa thalabul ilmi. Bapak Ibu jamaah, tentang menuntut ilmu ini alangkah baiknya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi. Ada kalimat bihi, thariqan ila jannah. Dados sinten kemawon siapa saja yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya akan dimudahkan jalannya masuk jannah. Bihi di sini ada yang mengatakan maksudnya adalah dengan ilmu itu. Jadi kalau tambah ilmu, insya Allah tahu jalan-jalan menuju surga. Tetapi Bapak Ibu, ada juga sebagian ulama itu memberi judul untuk hadis ini itu adalah suluknya atau menempuh jalannya, rihlahnya. Jadi perjalanan jenengan Bapak Ibu dari rumahnya mau ke masjid untuk sholat sekaligus menuntut ilmu, jalannya saja, perginya saja itu sudah memudahkan insya Allah thariqun ilal jannah. Maka sampai ada beberapa ulama itu ngasih judul bab ngeten niki, targhib fi rihlah li thalabil ilmi. Jadi dorongan, motivasi agar orang itu mau melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Maka di hadis yang lain Rasul mengatakan begini nih, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi, sinten kemawon siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka malaikat itu menaungi orang ini dengan ajnahatia, dengan sayap-sayapnya, ridhon bima yasna, karena saking senenge. Ridhon niku nek jenengan ngartosaken ridhon niku napa Bapak Ibu? Ridhon niku napa Pak? Enten Pak Ridho mboten mriki. Mas Ridho Ridho niku napa? Rela itu kan sebenarnya bahasa Indonesia diambil dari kata ridho ya. Makanya ridho, rilo, aku rilo, itu dari kata ridho. Ridho itu artosipun puas, senang. Maka kalau sampai malaikat itu kan layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau malaikat menaungi orang, memayungi orang yang menuntut ilmu, itu karena malaikat remen, puas. Oh, ada orang hamba Allah mau keluar dari rumahnya menuju masjid, menuju tempat pengajian, menuju tempat penuntutan ilmu, maka orang ini dinaungi sayap-sayap malaikat. Tinggal nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti sambil kunjur lihat ke atas itu ya, di sayap. Kalau bisa lihat alhamdulillah, minimal karena ini hadis sahih ya,
Ini masuk dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, juga disahihkan oleh para ulama hadis. Dan tadi ada babnya khusus, yaitu dorongan untuk mau pergi, bepergian dalam rangka menuntut ilmu. Kalimatnya juga sederhana, medal saking griya, keluar dari rumah khususnya ke masjid. Maka menuntut ilmu di masjid itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kalau menuntut ilmunya di tempat lain. Karena masjid ini disebut masjid li'annahu makanun lis sujud, tempat untuk sujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu nanti berkaitan dengan tema kita. Mungkin waktu bercakap ini saja saya bawa buku. Saya itu berjanji kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu jamaah sekalian, pokoknya kalau misi wajib bawa kitab. Wajib. Ini kitab ini saya khatamkan di 2 majelis ya. Di 2 majelis, dan sekarang masih ada 2 majelis yang lain sedang mengkhatamkan kitab. Karena sebenarnya kitabnya kecil, tipis. Karena kan kadang jamaah pengennya rutin, waktu itu mintanya rutin, nah terus wah ini pakai kitab yang tebal lama, akhirnya kitab yang tipis. Ternyata begitu rampung minta kitab yang lain lagi, ya sudah, bismillah, kalau saya bisa ya saya lanjutkan. Nah, ini kitab aslinya judul aslinya itu Al-Aba Madrasatul Abna. Jadi para bapak itu, ini bapak-bapak ini itu adalah madrasahnya anak-anak. Ini saya juga sudah download, nyari yang asli, belum dapat print-printannya, belum dapat cetakannya yang di Indonesia. Saya cari Arabnya, ternyata ada, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu, tanggung jawab didik anak, menjadikan mereka soleh atau solihah, itu tanggung jawab bapak, nopo ibu, nopo sanesipun? Bapak Ibu, Bapak Ibu berarti orang tua. Di antara bapak dan ibu itu yang paling bertanggung jawab itu ibunya atau bapaknya? Ibunya kata para bapak, bapaknya kata para ibu. Ya sudah, berarti saya pakai kata Quran saja ya. Ini saya tunjukkan dalil tentang tanggung jawab siapa pendidikan itu. Wah, ini pakai ini aja, karena saya itu mau hafalnya kitab yang lain. Ini karena urutannya namanya ringkes ya, jadi urutannya kadang diringkes-ringkes. Dalilnya adalah surat At-Tahrim ayat 6. Kenapa nggih? Surat At-Tahrim itu surat ke-66. Ayatnya 6. Bunyinya gampang. Maksudnya ayat ini sangat populer. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Terus lajengipun selanjutnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nanti ada waktu Yohanes, tapi kita cukupkan di situ aja. Bunyi awal ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan bahwa Bapak Ibu, kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti adalah maksus. Itu adalah pengkhususan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Kalau ada pengumuman bagi jamaah Masjid Al-Muhtadin, betul ya? Al-Muhtadin macamnya menjeblok apa? Jeblok Al-Muhtadin jeblok. Maka setiap orang yang merasa warga jamaah ini, jamaah masjid ini, pasti menganggap pengumuman itu untuk dia, kan atau nggih Pak nggih, Ibu nggih. Maka begitu pula ketika Allah memanggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, setiap orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah pasti merasa ayat ini untukku. Dan banyak sekali ayat yang diawali dengan
Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena Quran itu petunjuk secara khusus untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apakah orang non-iman, orang yang tidak beriman tidak bisa mengambil petunjuk dari Quran? Bisa. Makanya banyak juga orang non-muslim masuk Islam setelah membaca atau mendengarkan atau mempelajari Al-Quran. Banyak. Zaman Rasul banyak. Ada momen itu ada Umar bin Khattab, ada Tamim Ad-Dari, kemudian ada Khalid bin Walid. Banyak orang kafir itu masuk Islam setelah mendengar atau mempelajari Al-Quran. Begitu pula zaman sekarang. Nah, secara khusus Quran itu akan sangat berguna bagi orang-orang beriman. Ayat ini Bapak Ibu menegaskan bahwa yang memiliki tanggung jawab khusus menjaga dirinya dan anak-anaknya, keluarganya, niku sinten? Bapak. Dipun Pak. Berat nih Pak dados Bapak ya. Ternyata tanggung jawabnya ngatos akhirat, bukan hanya di dunia. Kalau di dunia mah lebih gampang lah. Ini yang besok tanya kepada kita itu Allah. Makanya saya itu kalau ngisi parenting, ngisi pendidikan anak itu saya sering guyoni sekolah atau pondok pesantren yang undang saya. Ini kajian parenting atau kajian emak-emak. Karena yang datang hampir semuanya ibu-ibu. Padahal kalau kajian parenting itu kan kajian orang tua. Harusnya yang datang paling banyak bapak-bapak. Makanya dulu adik-adik UGM itu bikin kajian namanya, dikasih judul pakai bahasa Inggris itu Great Father Academy. Akademi Bapak Hebat, itu khusus bapak-bapak yang boleh datang. Ibu-ibu nanti dulu 12 pertemuan ngatamkan satu kitab, semuanya laki-laki khusus. Kenapa? Karena yang ibu-ibu banyak dan mereka rata-rata semangat. Ibu-ibu ini kalau suruh pengajian biasanya semangat, mangkat. Nah kalau bapak-bapak lihat-lihat dulu. Nah ternyata tanggung jawab mendidik anak yang kelak akan ditanya sampai akhirat oleh Allah Ta'ala itu yang paling utama sinten? Bapaknya, ayahnya. Berarti kalau dari situ secara fikih, secara kaidah fikih, bapak-bapak itu wajib belajar didik, acara didik anak apa betul? Wajib nggak Pak? Wajib. Jadi didik anak itu hukumnya belajar didik anak hukumnya wajib, karena jenengan punya tanggung jawab didik anak. Loh, apa hanya bapaknya? Ya jelas ibunya juga. Tetapi secara khusus ayat ini menunjuk kepada bapak. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ahlun itu secara khusus maknanya adalah istri. Nanti kalau istri itu punya anak dan anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nanti dengar ceritanya Rasulullah nerima ayat pertama 5 ayat pertama Al-Alaq gemetar, kemudian pulang ke rumahnya ketemu dengan ibunda Khadijah. Matur mas-mas alhamdulillah. Ketemu dengan ibunda Khadijah, satu orang, tetapi Rasul kan kalau pakai kaidah bahasa Arab harusnya kan bunyinya Jamili kan, kalau laki-laki satu Jamil, kalau perempuan satu kamu perempuan Jamili, sama Ijlis itu satu laki-laki, kalau kamu perempuan Ijlisi. Tetapi Rasul tidak menggunakan kata Jamili ini, tetapi Rasul menggunakan kata Jamiluni. Jamilu itu berarti untuk kamu yang banyak, untuk kalian, untuk antum, kalian laki-laki. Kok iso? Kenapa pakai Jamiluni? Kata para ulama, karena Khadijah itu ahlun. Ahlun itu jamak mudzakkar. Banyak laki-laki mewakili keluarga. Maka kalimatnya Rasul bukan Jamilini, tetapi Jamiluni. Makanya keluarga itu
Secara khusus memang istri. Makanya kata para ulama, ayat ini secara khusus tanggung jawab mendidik, menjaga keluarga agar tidak mampir, tidak nyemplung ke neraka, itu secara khusus diberikan Allah kepada sinten? Bapak. Nah, maka bapak-bapak yang hari ini hadir, alhamdulillah. Moga-moga ini bisa jadi saksi, ya Allah, saya itu nggih raketan pisan nopo kali nopo tiga nggih mut pengawasan bagian didik anak. Makanya bapak-bapak nanti kondur silahkan dicek ya Pak ya. Di rumahnya ada buku cara didik anak secara Islam menapa dereng. Atau nggih Pak ya. Nek dereng mengke rebukan kalih rencang-rencangnya tumbas. Terus diwaos, bukan hanya beli terus dipajang. Tapi memang perlu. Kalau saya ditanya, loh, jenengan punya? Oke, alhamdulillah. Kalau cuma 100 ada, 100 judul ada. Jadi saya punya lemari khusus karena ya kebetulan anak saya itu baru 4 Pak, laki-laki semua. Jadi ya didiknya rada lumayan. Nah, laki perempuan sebenarnya sama aja kayak, yang jelas baru 4 itulah ya. Ya itu kan perlu dididik semua. Sambil saya tetap belajar. Makanya di luar punya anak atau tidak, seorang lelaki, seorang perempuan begitu pengen nikah, maka dia harus belajar cara mendidik anak yang benar menurut Islam. Kok pakai yang benar menurut Islam? Lah iya, karena sekarang ini ada cara-cara didik anak yang tidak benar, yaitu yang tidak sesuai dengan Islam. Banyak. Saya ini kan orang psikologi Pak. Oke. Saya ini alumni psikologi UGM, lulus tahun 2003. Ya sampai sekarang masih belajar baca-baca buku riset psikologi. Alhamdulillah. Dan memang kalau tidak berbasis riset yang ilmiah, itu kemungkinan ngawurnya tinggi sekali orang-orang psikologi itu. Ngawurnya tinggi sekali karena pakai zon, pakai apa? Pakai praduga, pakai kira-kira. Padahal ilmu itu bukan kira-kira, ilmu itu harus ada dasarnya. Nah maka kalau jenengan nanti pulang ya bapak-bapak, terutama ibu-ibu juga boleh, Bu, Pak, nanti pulang tolong cek di rumah sudah ada belum buku, apa? Buku cara Rasulullah atau cara mendidik anak secara Islami. Nah, kalau belum, jenengan perlu beli raketan yang tipis-tipis, jangan ini. Bapak-bapak ini kalau sebulan habis untuk pulsa berapa Pak? 30.000. Berapa Bu untuk pulsa? 50.000. Nah, kok ya jangan hanya untuk pulsa, beli bukunya harus setara dengan pulsa. Bahkan lebih tinggi lagi karena nilai ilmu itu di atasnya pulsa. Saya pulsa rata-rata 50.000, 100.000 sebulan, maka beli buku saya harus di atas itu. Mosok beli buku kalah sama beli pulsa. Anak-anak kita juga harus diajari menikmati buku. Ini Bapak Ibu sekarang di negara-negara Eropa sedang ada gerakan tidak banyak pakai gadget. Contohnya ada toko buku London itu bikin laporan 2023 kemarin, alhamdulillah. Itu untungnya toko buku itu 17,1 juta pound sterling. 1 pound sterling itu kira-kira 20.000. Untung bersihnya minimal 1 juta pound sterling. Jadi orang Inggris sedang berupaya agar orang kembali menikmati buku fisik. Kenapa? Karena itu lebih sehat, lebih mencerdaskan. Ada profesor namanya Nicholas Carr meneliti bahwa ternyata gadget kebanyakan bikin otak mengalami pendangkalan, mengalami penurunan kemampuan. Lah anak-anak kita ini bahaya kalau digitukan terus. Di Indonesia kemarin sudah mulai ketemu ada anak-anak SMP, SMA. Saya kemarin sempat ada beberapa agenda di beberapa pondok pesantren di daerah Solo Raya itu dapat cerita dari para senior di sana itu bahwa sebagian santri yang masuk sekarang kebingungan nulis baca tulisnya
sebagian legu, matematika juga sebagian enggak dong. Padahal baca, tulis, matematika itu 3 dasar ilmu. Anak kita enggak senang matematika, itu nanti enggak bisa memahami sepenuhnya agama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita memang harus ada ikhtiar. Loh, karena yang memerintahkan kita baca itu siapa? Allah Ta'ala. Bapak Ibu ingat ya, bunyi awalnya surat Al-Alaq apa? Iqra. Iqra itu apa sih apa? Bacalah. Baca apa? Baca Quran. Baca kitab-kitab yang sesuai dengan Quran. Maupun kata ulama, baca alam ini agar kita mengenali sunnatullah, hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan pada alam. Nah Bapak Ibu sekalian, maka mendidik anak itu untungnya banyak, bukan untuk orang lain, untuk orang tuanya. Pertama, ini Allah ingatkan. Pertama, kalau ayah, ibu mendidik anaknya dan kemudian anak itu menjadi soleh atau solihah, maka yang untung kembali kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin." Atau dalam riwayat yang min salatin. Jadi ketika seorang manusia itu meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, ini seperti yang bangun masjid ini, yang infak untuk jubinnya, dindingnya, lampunya, AC-nya, karpetnya, semua yang dipakai di sini. Oh Masya Allah, jenengan ini beruntung sekali yang terlibat dalam upaya wakaf di sini, baik wakaf pembangunan, wakaf pemeliharaan. Oh, Masya Allah, karena jenengan terlibat dalam sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir selama masjidnya dipakai. Kemudian yang kedua, waladin solihin amaf, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan dengan ilmu tersebut jadi amal. Kemudian yang ketiga, waladin solihin yada'ulah, jenengan didik anak. Kata waladun ya Bapak Ibu, itu dari kata walada, berarti walad itu makanya disebut walad karena anak yang dilahirkan. Maka ibu-ibu punya anak ini kita didik pokoknya sebaik mungkin, hasilnya terserah Allah, pokoknya kita usahakan yang terbaik. Makanya Bapak Ibu, nanti kita diajari oleh Allah untuk biasa nitipkan anak ke Allah. Suatu kali ada seorang alim besar namanya Ibnul Musayyib, namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau mengatakan, aku ini Ibnul Musayyib, bukan Ibnul Musayyab. Karena kalau Musayyib itu yang menawan, kalau Musayyab itu yang ditawan. Aku ini bukan anaknya yang ditawan, tapi anaknya yang menawan. Maka disebut Ibnul Musayyib. Nah, Sa'id Ibnul Musayyib ini Bapak Ibu di zaman tabi'in, setelah para sahabat itu murid-murid mereka namanya tabi'in, itu adalah alimnya Madinah, dianggap orang paling pinter dalam urusan din di Madinah. Nah, Sa'id Ibnul Musayyib itu cerita, kalau ingat anak, beliau kemudian sholat. Kenapa? Karena aku ingin titipkan anakku kepada Allah, maka aku sholat. Sholat itu diniatkan untuk nitip ke anak kepada Allah. Umpamanya nanti ya Bapak Ibu, habis sholat Isya, zikiran jenengan sholat. Nah, sholatnya itu salah satu niatnya adalah nitip ke anak. Nanti waktu sujud doa khusus untuk anak. Kalau hafal Arabnya alhamdulillah, hafal gitu. Napa doanya untuk nitip ke anak kepada Allah itu? Rabbi habli minas sholihin. Apa mulai? Rabbi ja'alni muqimah sholati, betul. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa ini menarik Bapak Ibu. Teman saya ini, teman penulis namanya Julfi Akmal, belum pernah ketemu, satu grup saja. Itu beliau tinggalnya di Mesir. S2, S3 di Al-Azhar. Lalu beliau suka nulis ya di
media sosialnya itu, sehingga saya di Facebook apa ya, lalu kemudian dibukukan oleh teman-teman Prozumedia. Itu cerita bahwa ada cerita dua gadis ini, anak muda ini, remaja putri suka ikut pengajian. Sampai ketika mereka ikut pengajian itu mendengar dari ustadznya doa tadi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka kemudian pulang dari pengajian, yang satu itu semenjak itu tidak pernah meninggalkan doa itu setiap hari, terutama setelah sholat. Padahal belum nikah, belum punya anak kan, belum nikah aja belum. Yang kedua, ya sudah lupa. Sampai kemudian mereka sekian tahun kemudian sudah nikah, sudah punya anak, reuni. Lalu curhatan mak-mak, saling curhat, saling cerita. Aduh, aku punya anak, diajak sholat susahnya minta ampun, kalau nggak dibentak belum mau beranjak sholat. Terus temennya bilang, oh alhamdulillah kalau anak-anakku mudah diajak sholat. Wah, temennya heran, kok bisa? Terus cerita, kamu ingat nggak suatu kali kita ikut pengajian dan ustadznya mengatakan ada doa untuk kalian wahai yang sudah menikah maupun yang belum menikah, agar diri kalian dan anak-anak kalian itu dijaga Allah, ditegakkan, didorong, dikuatkan untuk mau melaksanakan sholat. Lalu dibacakan tadi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Kan ada kalimatnya wa min dzurriyyati, anak turun. Jadi bukan hanya anak, tapi ya cucu, mau meleh Pak, cicit, tadi pun mau meleh, cangga, terus bacakan apa Bu? Nah itu sampai 7 turunan bahkan lebih, dzurriyyah itu gitu. Maka kata si ibu satunya ini, alhamdulillah anakku dimudahkan untuk menegakkan sholat atas karunia dari Allah. Maka si ibu yang tadi ini temannya yang jarang baca atau tidak baca doa ini, semenjak itu baca. Pokoknya ya Allah minta betul ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, dan tetap mendidik anaknya, tetap ngajak. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala anak-anaknya kemudian mudah diarahkan, karena hati itu milik Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Bagi Allah itu gampang membolak-balik hati. Anak-anak yang jarang sholat jadi gampang sholat, remaja-remaja yang susah ke masjid jadi gampang masjid kalau Allah sudah berkehendak. Nah doanya ibu bapak itu Masya Allah sakti. Bapak ibu jangan disia-siakan. Satu di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah dakwatil walid aw walidah liwaladih aw liwaladih. Doanya ibu atau bapak untuk anaknya itu doanya insya Allah makbul. Kalau sampai nggak makbul, yang salah bukan Allah, pasti ada sesuatu yang belum kita perbaiki. Tapi sikap dasarnya, prinsip dasarnya, doanya ibu bapak untuk anaknya insya Allah makbul, diterima. Nah ini jangan disia-siakan kesempatan ini. Maka ibu bapak ngomong Allah anak sih, terus pokoknya sepanjang waktu, setiap waktu, anytime, anywhere yang memungkinkan. Kullu waqt, kullu makan yang memungkinkan. Pokoknya ada kesempatan doa. Hujan turun, itu kan saatnya makbul doa. Antara adzan dan iqamah doa. Waktu sahur doa. Dengar ayam jantan berkokok berdoa. Waktu sholat terutama saat sujud doa. Setelah sholat doa. Pokoknya setiap kesempatan yang memungkinkan berdoa. Saya ketemu dengan banyak ibu, banyak bapak itu Masya Allah setelah sempat putus asa tapi kemudian berdoa terus minta kepada Allah 10 tahun, 20, ada yang 30 tahun. Kemudian alhamdulillah anaknya berubah. Ada seorang ibu cerita anaknya dulu mohon maaf tukang mabuk, pernah berzina, kena judi online lagi. Ya Allah kacau balau. Alhamdulillah kemudian itu padahal sudah punya anak. Akhirnya kemudian tobat. Kemudian sekarang rajin sholat 5 waktu, sudah meninggalkan mabuk, sudah meninggalkan judi. Alhamdulillah.
Itu kadang doa itu nggih Bapak Ibu nggih. Kita doanya pokoknya tugas kita kan berdoa. Kapan dikabulkannya terserah Allah. Karena doa itu bisa dikabulkan di dunia, waktunya terserah Allah. Yang kedua bisa menjadi penolak bala. Anak kita mau celaka, atau keluarga kita mau celaka, atau harta kita mau rusak. Karena kita doa, maka doa itu menjadi menolak bencana tersebut. Atau yang ketiga kata ulama, yaitu disimpan pahalanya di akhirat. Tiga-tiganya baik ya Pak ya Bu. Ini terserah Allah. Pokoknya kita doa banyak mungkin agar ada yang dikabulkan di dunia, alhamdulillah. Jadi penolak bala bencana, alhamdulillah. Disimpan sebagian di akhirat, alhamdulillah. Ada kisah ya Bapak Ibu, ada seorang itu merasa doanya bertahun-tahun gak dikabulkan. Sampai dia protes kepada gurunya yang ngajari doa. Apa kata gurunya? Sesungguhnya nak, Allah maha adil, Allah juga maha utama. Allah itu adil wal fadil. Kalau adil itu kamu doa satu dikabulkan satu. Tapi kalau Allah fadil itu kamu doa satu diberi 10 atau 700 atau terserah. Maka kemudian dengan izin Allah si murid ini mimpi. Ditunjukkan dalam mimpinya itu apa yang Allah siapkan untuk doa-doanya itu di akhirat. Jadi kenapa kok nggak dikabulkan di dunia? Itu loh, disimpankan untuknya. Tapi kalau kamu tidak mau, maka akan dikabulkan di dunia, maka jatah akhiratmu akan dihilangkan atau dikurangi. Maka begitu ini santri dibangun, Allahu Akbar, langsung lapor ke ustadznya, ke gurunya, guru saya tidak jadi minta dikabulkan di dunia, karena yang telah disiapkan oleh Allah fil akhirah khairun minad dunya wa ma fiha, itu ternyata lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau untuk berdoa untuk diri sendiri, untuk anak, untuk sesama muslim, itu pokoknya tugas kita berdoa sebanyak mungkin. Dikabulkannya kapan terserah Allah. Jadi penolak balai bencana yang mana terserah Allah. Disimpan dan di akhirat terserah Allah. Karena Allah maha adil wal fadil. Bukan hanya adil tetapi fadil, keutamaan. Jadi jenengan doanya sekali dibalas berkali-kali lipat. Jenengan Bapak Ibu pilih mana? Jenengan sholat dapat 1 miliar di dunia atau dapat 1000 triliun dan tak teringat di akhirat? Pilih penting. Besok ada pengumuman jamaah Masjid Al-Muhtadin yang sholat subuh berjamaah di masjid dapat uang 10 juta cash. Kira-kira masjidnya kebak betul Bu? Pak? Kebak. Padahal gaji dari Allah itu cuma 10 juta per sekali sholat atau lebih. Uang 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, itu pahala yang Allah siapkan lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh. Nah apalagi sholat subuhnya. Cuman kadang manusia itu mengukurnya sekarang. Kalau sekarang nggak cukup dunianya. Lah kalau yang ini semuanya sholat 2 rakaat sebelum subuh, lah kan nggak cukup. Lawang untuk 1 orang saja khairun, lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah itu al-fadil. Kalau Allah itu memberi pahala sesuai dengan amal kita, ya dengan amal soleh 70 tahun, berarti di surganya cuma 70 tahun. Ngoten? Purun ngoten Pak? Ya sudahlah, karena sesuai amal soleh kan, cuma 70. Ya udah kali 2, 140 tahun. Setelah itu keluar dari surga. Boten. Oh, kalau orang sudah Allah tetapkan masuk surga, walaupun amalnya itu cuma 30 tahun atau bahkan baru masuk Islam terus meninggal dunia, tapi kan sudah Islam. Itu Allah itu al-fadil. Allah akan tetapkan orang itu di surga selamanya. Setelah semua dosanya Allah hapus. Enak. Makanya Allah itu al-fadil, bukan hanya al-adil. Makanya Bapak Ibu kalau doa ke anak, doa ke keluarga itu jangan sungkan-sungkan. Pokoknya manfaatkan setiap waktu, kesempatan yang memungkinkan. Dan tidak harus dalam bentuk doa begini.
kadang itu dalam bentuk amalan. Umpamanya ini cerita yang menarik di banyak kitab ya. Jadi banyak ulama itu melakukan amal soleh agar anak turunnya dijaga. Ini seperti surat Al-Kahfi, jangan hafal bukti petikannya. Ceritanya Nabi, ini kan pas malam Jumat ya, disunahkan baca surat Al-Kahfi. Ada cerita Khidir didatangi oleh Nabi Musa. Terus ngajari beberapa cerita. Cerita yang terakhir kan datang ke kampung pelite wakhile naudzubillah, minta minum saja nggak dikasih. Tetapi ketika di pinggir kampung ada bangunan mau rubuh, ternyata Musa dan Khidir mengajak Musa bangun sampai Musa komentar. Maka gara-gara itu kemudian mereka pisah. Karena syaratnya Khidir nggak boleh protes. Jadi murid itu jangan protes-protes saja. Selama ini benar ikuti. Nah, karena Musa menganggap ini aneh-aneh maka diprotes ya. Ini nanti penjelasannya panjang, tapi dua-duanya benar dari sudut pandang Islam. Satunya dari sudut pandang fikih, satunya dari sudut pandang mengikuti perintah Allah yang khusus, yaitu Khidir. Makanya Musa itu di atasnya Khidir sebenarnya. Tetapi Nabi Musa tetap disuruh belajar. Kenapa? Karena belajar itu mau jadi jenengan presiden, panglima, stop markotok, tetap harus mau belajar. Dalilnya satu diannya adalah diperintahkannya Nabi Musa, padahal beliau adalah nabi tertinggi di zamannya, untuk terus belajar bahkan kepada orang yang di bawahnya yaitu Khidir. Jadi sok-sokan kayak saya ini duduk di sini itu belum tentu lebih utama dari jenengan semua. Ini cuma sama-sama bagi tugas, yaitu jenengan belajar, saya belajar, bagian saya sekarang di depan. Nanti di saat yang lain bagian saya mendengarkan yang lain. Itu ngoten, karena kan perintahnya Allah terus belajar. Nah, itu Bapak Ibu, kenapa kata Khidir, kenapa kok dibangun kembali? Wa kana abuhuma sholihan. Jadi bapak-bapak soleh, ibu-ibu solehah, mau sholat, mau baca Quran, mau infak, mau sedekah, mau ngaji kayak gini, itu jangan dikira buat jenengan kemauan boten. Dalilnya ini kata ulama ini, Ibnu Katsir luar biasa menjelaskan tafsirnya. Ketika seorang bapak soleh atau seorang ibu solihah itu akibat kesolihan atau kesolihahan orang tua, itu bisa sampai 7 turunan, bukan hanya anaknya, bukan hanya cucunya, sampai 3, 4, 5, 6, 7, bahkan kata ulama lain, au min ghairi la yahtasib, terserah Allah. Jadi jenengan ngaji kayak gini Bapak Ibu, sholat, semua amal ketaatan kepada Allah itu bisa menjadi sebab dijaganya anak turun jenengan. Baik penjagaan fisik seperti tadi, sampai rumahnya dijaga, harta kekayaannya dijaga, agar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak si Bapak soleh ini. Nah, luar biasa. Nanti nggih Bapak Ibu nggih, pun bisa tinggal ini. Pun nggih. Jadi nomor lagi, berarti saya lanjut ke nomor nih. Ya. Jadi ini penting untuk kita ingat bahwa ternyata kalau jenengan beramal soleh lillahi ta'ala, makanya kalau dipikir-pikir lebih mudah mana? Ikhlas atau bukan ikhlas? Lebih mudah ikhlasnya kalau dipakai direnungkan betulan nggih. Itu umpamipun jenengan umpamipun kerja atau usaha. Kerja atau usaha bebas lah. Pokoknya kerja atau usaha, terus dari kerja atau usaha itu jenengan dapat untung 10 juta. Lumayan kan? Tapi kalau jenengan kerja sama Allah, itu gajinya dari Allah, ajrun minallah, itu 10 kali lipat. Au sab'umiyah. Hadisnya kata memang 10 kali lipat, asyarah au sab'umiyah au min ghairi la yahtasib. Atau dengan pelipat gandaan yang katsir au katsiroh, banyak, terserah Allah. Kira-kira nek menurut jenengan untung mana? Untung kerja dengan orang, bisnis dengan orang, atau untung kerja dengan Allah, bisnis dengan Allah? Allah jamin 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Berarti nek untungnya cuma sama orang 10 juta, kalau jenengan kerja kepada Allah itu untungnya kali 10 atau kali 700.
Penak di Pak, 10 juta atau 10 kali 700 juta. Kan untung dengan Allah kan. Makanya sebenarnya kalau kita ikhlas itu lebih enak. Ya dengan sholat nggak usah karena orang, ya karena Allah. Karena yakin Allah Maha melihat, Allah akan membalas. Begitu pula dengan didik anak. Jenengan ngajak anak itu jangan fokusnya ke anaknya, tapi Allah perintahkan kita untuk didik anak kita. Kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar, kata ulama adalah alimu anfusakum wa ahlakum biddin. Kamu ajarkan kepada dirimu dan keluargamu, anak, istri dan anakmu itu hal-hal yang berkaitan dengan agama. Diajari Quran semampu kita. Kita nggak mampu, kita dorong anak kita, cucu kita TPA, ngafal Quran, mendalam. Kan sini enten TPA nggih, alhamdulillah. Sangat mungkin juga ada programan nggih, ngafal Quran nggih, wonten nggih. Nah, kita mungkin 30 juz, minimal juz 30. Udah lumayan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin nanti bikin program ngafal Quran. Nah, lumayan dong, di usia senja nambah hafalan 1 ayat 2 ayat. Besok wafat di dalam hatinya ditemukan keinginan untuk menghafal Quran 30 juz. Bukan luar biasa itu. Belum hafal Quran 30 juz, tetapi di hatinya dan pikirannya tertanam cita-cita hafal Quran 30 juz. Jenengan mungkin nggak bisa hafal karena nanti dilanjutkan sama anak, cucu, cangga dan seterusnya. Saya ini alhamdulillah belum hafal Quran 30 juz. Tapi kalau ditanya, pengen hafal, pengen 30 juz. Alhamdulillah, karena punya keinginan itu, Allah mudahkan anak-anak kami menghafal Quran ini. Anak pertama insya Allah sebentar lagi sudah 30 juz. Ini lagi mabit program khusus menghafal Quran. Karena di kami ada pondok khusus di Nampung. Terus Bapak Ibu, maka manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Mari kita doakan terus diri kita dan anak-anak kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita nggak pernah tahu kapan pengabulan doa itu terjadi. Tugas kita berdoa yang terbaik, sebaik mungkin, hasilnya terserah Allah. Demikian mungkin yang sekedar ini manfaat. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.